Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhawati fillah, kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Umdatul Fiqh dan juga disyarahkan oleh Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, dan sampai kepada pembahasan tentang buyu' al-manhi anha. Taqra Syekh. Bismillah. Faslun fil buyu' al-manhi anha, yaitu fasal tentang jual beli yang terlarang. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mulamasati wa hiya an yaqula ayyu thawbin lamastahu fahuwa laka bikadha. Wa bai'il mulamasati muharramun bila khilafin baina ahli ilmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli mulamasah, yaitu seseorang yang mengatakan pakaian manapun yang kau sentuh maka itu untukmu dengan harga sekian. Dan jual beli mulamasah adalah merupakan jual beli yang haram tanpa ada perselisihan di kalangan ahlul ilmi. Nah, Ya. Pertama, jual beli yang dilarang oleh Nabi SAW ini dinamakan dengan mulamasah. Mulamasah dari kata lamasa berarti menyentuh. Apa maksud jual beli menyentuh? Si pemilik barang mengatakan barang mana yang kamu pegang, ya, itu saya jual kepadamu dengan harga sekian. Ya, umpamanya 50.000. Maka jual beli seperti ini hukumnya haram dan tidak ada perbedaan pendapat para ulama karena mengandung unsur gharar. Yang namanya orang boleh beli kain, beli baju, tentu ingin dibuka, dilihat dulu, dipantasin. Ini enggak. Kalau Anda pegang saja, ya, sudah harus beli dengan harga sudah ditetapkan di awal. Dan dahulu harga pakaian bukan yang murah, mahal, bisa harganya ratusan bahkan ribuan dinar, karena emang ditenun satu persatu. Ya, maka ketidakcocokan umpamanya jenis kainnya atau warna di dalamnya atau jenis potongan di dalamnya kan tidak kelihatan kalau tidak dibuka. Sedangkan si penjual mengatakan kalau kamu sentuh saja, baru pegang saja, itu harus kau beli dan harga sudah ditetapkan di awal. Ini tentu mengandung unsur gharar. Ya. nah. Wa naha sallallahu alaihi wasallam an munabadati wa hiya an yaqula ayu thawbin nabathtahu ilayya fahuwa alayya bikadha. Wa bai'il munabadha muharram bila khilafin baina ahli ilmi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli munabadhah, yaitu di mana seseorang yang berkata pakaian manapun yang kau lemparkan kepadaku maka itu menjadi milikmu dengan harga sekian. Dan jual beli dengan akad munabadhah adalah haram tanpa persisihan di kalangan para ulama. Nah, ya. Kemudian Nabi SAW melarang jual beli munabadhah dari kata nabadha yang artinya melempar. Maksudnya apa? Yaitu si penjual mengatakan barang mana aja, kain mana yang kau lemparkan ke aku, itu berarti sudah terjadi jual beli dan harganya sekian. Ya, dan tidak boleh dibuka, tidak boleh dibolak-balik dulu, enggak. Ambil, lempar. Ya, biasanya tukangnya di sana, dia kainnya diambil, dikasihin, gitu, lemparin.
Ya, yang kau lemparkan ke saya itu berarti sudah terjadi jual beli dan harganya sekian, dan tidak boleh sebelumnya dibuka dulu, dipantesin dulu, kemudian udah pantas baru lemparin, tolong bang ini, enggak. Wa naha sallallahu alaihi salatu wassalam an bai'il hasati wa huwa an yaqula irmi hadhihi al-hasata fa ayyu thawbin waqa'ta alayhi fa huwa Waqa'at alaihi, فأي ثوب وقعت عليه فهو عليك بكذا أو بئتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الأرض إذا رميتها بكذا وبيع الحصاة محرم وباطل بلا خلاف بين أهل العلم. Kemudian Rasulullah SAW melarang dari jual beli dengan cara hasah, yaitu seseorang mengatakan, lemparkanlah batu itu, maka pakaian mana saja yang terkena lemparan batu, maka itu menjadi milikmu dengan harga sekian. Atau aku jual apa yang engkau lemparkan sejauh lemparan batu tanah ini, apabila engkau telah melemparkannya dengan harga sekian. Dan jual beli hasah, yaitu dengan cara melempar batu, haram dan batil tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. ya. Yang selanjutnya bai'ul hasah, dari kata al-hasah adalah suatu batu kerikil yang kecil, namakan dengan hasah. Seperti apa jual beli batu kerikil itu? Si penjual mengatakan, lemparkan batu ini jatuh di kain yang manapun, ya, harganya kau bayarlah. Terjadi jual beli, kau bayar umpamanya 10 dinar atau 20 dinar, ya. Ini mengandung unsur gharar, sama dengan tadi juga. Ya, sama dengan ini apa yang dilakukan oleh anak-anak, main tembak-tembak, bila kena itu menjadi milik dia. Kadang dia dapat barang yang lebih mahal, kadang dapat dan kena tembak oleh dia barang yang murah. Ketika dapat mahal, si anak untung. Ketika dapat yang murah, si anak rugi. Atau ada juga dengan yang anak itu menggerakkannya dengan pengait, dikaitnya bisa dapat mainan yang mahal, bisa dapat mainan yang murah. Ya, dan dia untuk mengikuti permainan itu dia harus bayar sekian. Ini sama dengan bai'ul hasah. Manapun jatuh, ya, dan batu di situ berarti sudah terjadi jual beli dengan harga sekian. Penafsiran kedua tentang bai'ul hasah dilarang oleh Nabi SAW itu adalah jarak tanah yang dia jual. Dia mengatakan, tanah saya ini dari tempat berdiri sampai sana tuh, lihat sana tuh ada kali ya, atau tuh ada pohon di situ. Nah, itu tanah saya. Tapi yang saya jual nggak semuanya. Saya jual sejauh lemparan saya batu jatuh di mana, ya. Saya jual dengan harga umpamanya 10.000 dinar. Ini tidak jelas. Bisa jadi lemparannya jauh sehingga dia rugi, yang untung adalah pembeli. Bisa jadi lemparannya dekat, yang untung adalah si penjual, yang rugi pembeli. Ya. Tapi kalau dia mengatakan, saya lempar dulu batunya, jatuh di sana, nanti kita sepakati harganya. Ya, kalau dia lempar batu, jatuh di namanya sepanjang 30 meter. Lebarnya, luas, panjangnya jelas 100 meter, yang di sana 30 meter. Jadi dia di sini jatuhnya. Coba lihat, ya. Ini saya jual kepada kamu dengan harga 1.000 dinar. Setuju? Setuju. Ini boleh. Walaupun tidak tahu berapa ukurannya. Kalau ditanya berapa meter itu, tidak tahu. Mungkin 30 meter jatuhnya, mungkin 27, tapi titiknya di sana. Kalau mau tahu meternya, panggil tukang meteran, hitung aja meterannya berapa. Tapi yang saya jual adalah dari itu yang jatuh di sana batunya, yang ke sana
jelas berbatasan dengan jalan berbatasan dengan jalan utama. Ya, jadi ini dilarang dan ijma' para ulama haram karena mengandung unsur gharar, ketidakjelasan, baik pada bai'ul hasa, munabadzah, ataupun yang pertama adalah mulamasah. Baik. Maksud Boleh yakfi wala nuwasil? satu lagi saja. Tafadhal. طيب ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه فإذا باع أحد المسلمين سلعة على شخص بمبلغ معين لم يجوز لمسلم آخر أن يأتي لهذا الشخص المشتري ويقول له أنا أبيعك سلعة مثل السلعة التي اشتريتها أو أفضل منها بسعر أقل من السعر الذي اشتريت به السلعة السابقة لما في ذلك من الإضرار بالبائع الأول لأن هذا المشتري سيترك شراء السلعة الأولى ليشتري السلعة الثانية. Dan Rasulullah SAW melarang dari seseorang berjual beli di atas akad jual beli saudaranya. Apabila seseorang muslim menjual satu barang kepada orang lain dengan satu harga tertentu, maka tidak diperbolehkan bagi muslim yang lain untuk kemudian datang lalu kemudian kepada orang ini dan kepada pembeli yang pertama, lalu kemudian berkata kepada penjualnya, lalu kemudian penjual berkata kepada orang yang kedua, aku menjual barang ini seperti barang yang dibeli orang yang pertama dengan atau yang lebih utama dari barang yang diperjualbelikan dengan harga yang lebih murah ya dari yang dibeli oleh orang yang pertama atau sebelumnya. Ini dilarang karena adanya kemudaratan ya bagi yang pertama atau bagi pembeli yang pertama, penjual yang pertama. Kenapa? Karena pembeli akan meninggalkan pembelian yang pertama untuk beralih kepada barang yang kedua. Nah, ya, ini Rasulullah SAW melarang bai'ur rajuli ala bai'i akhi. nah, Seorang muslim menjual atas penjualan saudaranya. Artinya telah terjadi transaksi antara B dengan C, B dengan A. Lalu C datang kepada pembeli yang si B dan mengatakan, tuh kau beli berapa tuh motor? 10 juta pak. Wah itu motor enggak cuma pantas 10 juta nih, aku ada motor. Ayo ke rumah lihat. Lebih bagus dari itu aku jual cuma 9 juta. Kalau mau silahkan. Ya. Ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mengandung unsur kemudaratan dan merusak persaudaraan sama muslim. Ya. Maka syariat Allah dalam bertransaksi, perasaan antara penjual sama pembeli pun diperhatikan, dijaga agar tidak merusak, karena perasaan bila rusak akan merusak keimanan tentunya. Ya, dan ini sering terjadi biasanya. Dalam orang dapat barang itu berapa kau beli biasanya? Kalau waktu saya di Riyadh itu kalau beli mobil bekas, ada tanah luas sekitar 4 atau 5 hektar. Itu yang mau jualin muter aja, ada apanya, treknya, jalannya khusus. Kemudian yang mau beli liatin lah, nego langsung. Ya. Kalau umpamanya nggak laku hari ini, biasanya mereka malas bawa pulang, mereka titip jual di showroom di sekitar situ banyak. Nah, yang banyak yang sudah nitip bawa mobilnya di showroom tadi yang belum laku, dia datang, dia cari-cari pembeli yang lagi nego ke
ke orang tadi, nah bila sudah terjadi jual beli mobil, itu kau beli 7.000 ya, 7.000 rial kemahalan. Mobil saya lebih muda dari itu, dari tahunnya lebih muda, saya jual cuma 6,5 kalau mau. Mari kita ke showroom mobil saya taruh di sana ada. Ini diharamkan dalam syariat Allah. Sebagaimana hal seperti ini juga dalam ini jual beli barang, jual beli jasa juga begitu. Banyak perusahaan atau baik perusahaan bergerak di bidang produksi barang dan jasa mencari pegawai-pegawai yang sudah karyawan di perusahaan lain. Ditanyakannya, lihatnya orang ini bagus, dia nawarkan, kamu di situ perusahaan itu berapa gajinya, dan itu kompetitornya sekian. Wah, keahlian kamu hebat ini cuma digaji sekian. Kalau di kami sih bisa kami gaji lebih 40% daripada di situ. Kalau di situ 10 juta per bulan, di kami 14 juta. Kemudian dia ngajukan resign di sana, kemudian datang kemari, ya. Ini suatu yang haramkan juga. Karena antara jual beli dan sewa menyewa hukumnya sama. Cuman yang satu adalah jasa atau manfaat, sewa, kalau jual beli barang yang objeknya. Begitu juga membeli, kalau ini menjual atas penjualan saudaramu, sebaliknya membeli atas pembelian saudaramu. Kalau tadi dia tawarkan harga murah. Kalau yang satu umpamanya ketika dia sedang nego dan hampir jadi, syaratnya hampir jadi. Kemudian datang yang satu, katanya, itu kamu beli mobil itu 9.000 real, saya 9.300 dah. Sehingga si penjual nggak jadi jual ke yang pertama, padahal sudah hampir. Ya, ini wala yasum ahadukum ala sawmi akhi, dan tidak boleh seorang menawar terus pertawaran saudaranya. Biarkanlah dulu. Ya. Dan itu pernah terjadi waktu saya cari mobil bekas di Riyadh. Saya sedang nego begitu, ada orang yang ingin juga mobil itu, lalu dia menanyakan, kamu udah hampir deal dengan orang itu? Ana jawab, iya. Ya udah, saya nggak jadi, kata dia. Dia pergi meninggalkan. Ya. Padahal kalau di negara kita, di Indonesia, mungkin suatu hal yang biasa. Tidak boleh seorang muslim seperti itu. Ya. Kalau ada yang sedang bertransaksi, biarkan. Kalau tidak jadi, dia pergi, setelah itu Anda tanyakan, Pak, jadi dengan itu tidak? Tidak. Nggak jadi, nggak cocok harganya. Ya, baru boleh Anda nawar. Ya. Ini untuk menjaga perasaan kaum muslimin agar al-ukhuwah, persaudaraan Islam itu menjadi kokoh. Ya, harta merupakan sarana kehidupan, tetapi tujuan kehidupan adalah pengokohan persaudaraan sama muslim. Tentu tujuan lebih didahulukan daripada sarana. Ya, bila dalam sarana itu ada yang merusak tujuan, tentu dia menjadi dilarang dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Baik. Nah. ونهى أيضا عليه الصلاة والسلام طيب ونهى عليه الصلاة والسلام عن بيع حاضر لباد وهو أن يكون له سمساران وذلك بأن يقوم شخص من أهل البلد الذين قدم عليهم يعني رجلا معه بضاعة يريد بيعها بتولي بيع هذه البضاعة بالوكالة عن صاحبها لما في ذلك من رفع سعر هذه البضاعة فتضرر بذلك أهل هذا البلد الذين سيشترون هذه البضاعة.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang dari jual beli hadir libadi, yaitu pribumi kepada pendatang yang datang, bukan. atau Hadir, nah, orang yang ada di kota itu, dia menjualkan atas nama si supplier yang dari kota lain. Supplier datang ke kota X. nah, Supplier kan nggak tahu harga di kota X itu berapa per hari ini. nah, Itu masa dahulu kan nggak tahu. Kalau sekarang bisa jail internet segala macam. Dia nggak tahu harga sedang tinggi atau murah atau apa. Lalu ada orang, biasanya dia cuma bawa doang. Biasanya jarang dia mau duduk nungguin untuk dijual retail, untuk dijual satuan. Namanya dia pemasok supplier besar, dia datang hanya bawa barang. Ya, supplier kecil lah. Kalau supplier itu beli, tidak ada masalah. Kalau ini dia tidak beli, dia hanya mengatakan, saya jualin ya. Saya jualin barang kamu tunggu, kamu udah capek, kamu di luar kota, istirahat aja dulu. Insya Allah sore sudah jadi uang. Dia jualin. Ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. wa huwa an yakuna lahu simsaran, yaitu di mana dia menjadi maklar bagi pendatang dalam menjual barangannya. Wa dzalika bi an yakuna syakhs, yaitu seseorang bi an yakuna syakhs min ahli balad alladziina qadima 'alaihim rajulun ma'ahu bid'ah yuridu bai'aha bi tawali bai' hadhihi bid'ah, di mana seseorang menjadi wakil dari pendatang dalam menjual belikan atau yang ingin menjual barang dagangannya dengan cara wakalah. Dan ini dilarang karena akan berdampak naiknya harga barang yang diperjualbelikan, sehingga menjadi kemudaratan bagi ahlul balad, bagi penduduk setempat yang ingin membeli barang tersebut. Nah, Ya. Kalau orang di luar kota tadi, dia tidak tahu. Di kotanya mungkin harga per kilo cabai masih tidak ada masalah, artinya tidak terlalu tinggi, ya biasa-biasa aja, seperti biasa, masih umpamanya 60.000 per kilo. nah, Dan dia bawa dari kotanya sebanyak umpamanya setengah ton, 500 kilo. Ya. Dia bawa ke pasar Cilengsi sini. Ya. Kalau dia sendiri yang jualin, ya dia paling harga seperti tadi. Dia bawa di sumbernya 50, dia hitung biaya transportasi dan laba sedikit, ya dia mungkin jual ya untung 80, 90 segitu. Padahal di Cilengsi sekarang harganya sudah 150 per kilo umpamanya. Tapi harganya dia masih murah, 90. Tapi kalau orang Cilengsi sendiri, wah itu baru masuk itu dari mana, Brebes, dari mana dia namanya? Dari Brebes tuh masuk cabai rawit, atau dari Lampung cabai rawit masuk, cabai keriting lah, cabai merah keriting dari Lampung. Ya, dia tahu harga di sini 150. Ya, kata dia, udah kamu tidur aja di hotel sana, saya jualin, ntar sore saya kasih uangnya. Ya, ditawar-tawarinya ke pedang-pedang kecil dengan harga 150 tadi. Ya. Maka yang dapat mudarat adalah sekampung Cilengsi. Kalaulah tadi si orang dari luar kota tadi, supplier luar kota tadi masuk dengan harga 90, sekarang naik jadi 150, ada selisih 60. Dan itu angka yang besar. Maka Rasulullah SAW melarang hal seperti itu. Ya. yakfi satu. Nah, pendengar dan pemirsa Roja TV, demikian beberapa bentuk jual beli yang terlarang, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Kami berikan kesempatan berikutnya untuk sesi soal jawab. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin bertanya perihal pembahasan ini atau yang lain terkait dengan dalam bab muamalah. Kita angkat via telepon yang pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa di mana?
dari Yusuf Ahi di Gorontalo. Ahlan Pak Yusuf, silakan. Ya Ustadz, Afwan, Ana mau tanya tapi ini mengenai warisan. Boleh ya Ustadz? Ya. Silakan lihat layar televisi Pak Yusuf. Cuma sekedar bertanya tentang harta. Ya. Yang ada seseorang itu punya anak Ustadz, tapi kedua anaknya itu perempuan. Perempuan itu kan tidak menghabiskan harta. Maka kedua orang tua itu berinisiatif membalik namakan semua hartanya itu menjadi milik anak, supaya paman-pamannya tidak mendapatkan harta tersebut. Yang jadi pertanyaan Ana, apakah yang demikian diperbolehkan gitu Ustaz? Kalau dia hibahkan dan balikkan namanya ke anak-anak, tidak ada masalah. Tapi bila tujuannya menghalangi saudara dekat dari yang meninggal untuk tidak mendapatkan, tentu dalam syarat ini tidak dibolehkan. Oh iya, iya. Jadi tujuannya sekedar hibah bisa ya? Kalau memang tujuannya hibah, tidak ada masalah. Kemudian kalau hibah itu apakah seluruhnya dihibahkan atau gimana? Kalau dia seluruhnya dihibah, dia gimana hidup lagi? Iya. Dihibahkannya seluruh tanahnya ke anaknya. Besok anaknya jual seluruh tanah tadi untuk bisnis. Ternyata bisnisnya bangkrut. Udah sama-sama tidak bisa hidup. Jadi apakah boleh dihibahkan kepada anaknya seluruhnya? Boleh. Tapi jarang-jarang manusia yang seperti itu. Karena manusia itu berharap agar bisa hidup selamanya. Kalau wasiat gimana? Wasiat, fala wa'atu kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Rasulullah mengatakan, dan berikanlah kepada ahli waris seperti yang Allah tentukan haknya masing-masing, dan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Nah, iya, syukran Ustaz. Alhamdulillah. Cukup jelas ya Pak Yusuf. Iya, iya, akhi. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khair Pak Yusuf. Baik, demikian penanya kita dari Gorontalo Pak Yusuf, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan berikutnya. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Talita, Ustadz. Di mana Umu? Di Medan. Baik, silahkan. Saya mau bertanya, saya punya tanah, punya rumah di kampung. Terus anak saya 2 orang perempuan. Saya mau seperti yang tadi itu, saya mau menghibahkan kepada anak saya supaya tidak menjadi warisan, maksud saya. Jadi supaya tetap ada juga rumah di kampung, anak-anak tetap kepengen gitu pulang ke kampung gitu, maksud saya. Bagaimana caranya ya? Itu aja pertanyaannya Ustaz. Kalau Anda sebentar, Ibu punya tanah dan rumah. Iya. Ingin dihibahkan kepada 2 anak perempuan Anda. Iya, maksud saya hibah yang nanti anak-anak tidak bisa menjualnya Ustaz, kayak pusako tinggi itu Ustaz. Hibah tidak bisa menjual, tidak ada Ibu. Ini namanya hibah milik si yang penerima hibah. So, setelah itu terserah dia. Kalau wakaf Ustaz? Kalau wakaf boleh, tapi seperti apa wakafnya? Kalau Anda mengatakan, mengikrarkan, tanah ini saya wakafkan untuk anak-anak keturunan saya. Ya. 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 Anak keturunan Anda kan perempuan semuanya. Iya. Setelah habis perempuan, nggak ada lagi anak Anda kan? Cucu Anda dan anak perempuan tidak keturunan Anda. Maka dengan habis itu, wakaf Anda berpindah menjadi hak kaum muslimin. Oh gitu. Ya iya. Kecuali Anda katakan, untuk anak perempuan saya, wakafnya, mauquf alahunya yang mendapat manfaatnya, dan keturunan selanjutnya dari anak-anak perempuan ini. Tapi kalau Anda katakan cucu Anda, berarti mereka bukan cucu Anda lagi, karena dia cucu dari jalur bapaknya. Iya. Paham? Jadi bunyinya seperti itu, Ustaz? Iya. Ustaz, tapi apa nggak bisa digugat gitu sama ahli waris yang lain, kan berarti nanti ke samping gitu warisan, ya. Kalau wakaf gimana menggugatnya?
Kan sudah Anda wakafkan. Cuman kalau Anda sudah wakafkan, Anda pun tidak boleh menggunakannya. Walhasil Ibu, biarkanlah Allah yang membaginya. Kalau Anda mau memberikan kepada anak dengan tujuan tidak menghilangkan hak ahli waris yang lain, itu tidak masalah. Tapi bila tujuannya menghilangkan hak ahli waris yang lain, ini berarti menentang ketetapan aturan Allah Azza wa Jalla. Tujuannya Ustadz biar kayak di kampung itu loh Ustadz, kayak pusako tinggi Ustadz. Jadi seperti masih ada rumah gadang gitu jadinya. Cukup jelas tadi yang disampaikan Ustadz Umu, penjelasan dan jawabannya mungkin nanti bisa disimak kembali dan bisa direnungkan. Nah, barakallahu fiik Umu Talita di Medan. Syukran. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khair Umu. Barakallahu fiik. Baik, masih kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon. Bagi para pendengar yang bertanya, silakan. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo. Ahlan. Ya. Halo. Iya, halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa akhi di mana? Dengan Yuyus di Bandung. Silakan Pak Yuyuf. Jadi begini Pak Ustadz, saya mau tanya tentang dropship ya. Untuk status saya sebagai penjual, begini, saya udah terdaftar sebagai distributor dari salah satu brand ya. Nah. Dan untuk pemrosesan pesanannya, saya menjualnya di marketplace dan ketika ada orderan masuk, saya melakukan order untuk stok barangnya di supplier ya, jadi saya nggak nyetok. Jadi pas ada orderan masuk di marketplace saya kirimkan alamat penerimanya ke si supplier saya. Dan untuk pembayarannya, si supplier ini di longgar ya, jadi saya boleh bayar pas dananya udah saya terima. Seperti itu. Apakah boleh seperti itu, Pak Ustaz? Tidak boleh. Karena Anda kalau Anda bayar, berarti antara Anda dengan si supplier adalah jual beli atau bukan? Enggak, maksudnya jadi pembayarannya boleh diakhirkan gitu. Jadi pas si pesanan di marketplace yang saya proses ini udah selesai. Iya, pembayaran di akhir. Itu kan berarti Anda jual beli dengan dia atau bukan? Kalau barang tidak nyampe bagaimana? Anda nanggung risiko atau bukan? Iya, oke. Hah? Kalau Anda menanggung risiko berarti Anda membeli dari supplier. Kalau Anda sebagai wakil saja, ya, berarti Anda tidak menanggung apapun juga. Ya. Barang tidak nyampe, Anda tidak nanggung, Anda wakil. Anda tidak menanggung risiko apapun juga. Siap. Tapi kalau Anda menanggung risiko barang, berarti Anda membelinya. Dengan pembayaran bisa nanti. Oke. Ya. Kalau Anda membeli, berarti tidak boleh Anda jual sebelum barang Anda beli dengan akad dan Anda terima fisik barangnya. Oh iya. Berarti untuk amannya harus tetap dulu saja. Anda kenal baik nggak dengan si supplier? Kenal baik, udah Sebentar, kenal baik. Produknya bisa tahan lama? Produknya produk muslim ya, baju kerudung anak. Kerudung anak. Kalau kerudung anak, Anda tinggal datang ketemu dia di kota yang sama atau berjauhan? Bandung Cimahi sih nggak terlalu jauh sih. Ya nggak terlalu. Dia datang ke sana, beli, pilih oleh Anda 1, 2, 3 sampai yang Anda inginkan. Lalu titipkan di dia. Oh jadi sebelum ada transaksi yang saya dapat, saya transaksi duluan gitu Ustaz ya? Datang beli, kemudian katakan, Pak, saya titip di sini. Ya, tapi ini sudah barang saya ya, jangan Anda jual ke orang lain. Siap, kata dia. Pembayarannya, setiap laku saya bayar 1, laku saya bayar 1, laku saya bayar sampai selesai. Ya, maksimal 1 tahun. Umpamanya, setahun tidak laku, saya bayar semuanya ke Anda.
itu risiko saya sebagai pembeli. Atau dia mengatakan, oh saya juga nggak ingin kamu dapat risiko, ya udah, setahun nggak laku, saya beli aja lagi dari kamu, dan harga kita sepakati pada waktu itu. Seperti itu tidak ada masalah. Nah, cukup jelas, Yuf. Oh ya, satu lagi Ustaz, untuk misalkan harga tuh dinaikkan apa gitu sampai 100% gitu. Kenapa? Dinaikkan harganya sampai 100%, Ustaz. Harga gitu. Anda naikkan harganya berapa? Sampai 100%. Jadi untuk 100% sebentar. 100% dari harga pasar atau dari modal Anda beli ke supplier? dari supplier dapat harga khusus dan jadi Ya, di pasaran berapa harganya? Memang seperti sama seperti itu atau lebih mahalnya tinggi? lebih tinggi dari pasaran. Lebih tinggi sedikit atau berapa persen jaraknya dari harga pasar? Kalau dari harga saya beli mah, kalau dari harga distributor itu sampai 100%. Kalau dari pasaran mah kurang dari 100% ya. Jadi pasaran orang jual berapa harga itu? Sekitar Umpamanya berapa dijual pasaran berapa? sekitar 50. Saya jual 50.000 per pieces. Saya jual 50 sekarang. 50 di pasaran, bukan Anda yang barang lain, barang yang sama dengan produk Anda itu 50. Iya, rata-rata Anda jualnya berapa? 80. 80. Nah, Sebentar, di pasaran 50, Anda jual 80. Iya. Berarti kalau orang beli produk Anda, dia ketipu kan ya? Oh iya, oke. Iya, ketipu lah, dia nyesel dia 30. Iya. 30 berarti 60% itu kan ya? Iya. Nggak sampai 60% berapa ya? 30% lah ya. nah kurang lebih. Oke. Ya itu besar itu, akhirnya nggak boleh. Oke, siap. Wajib Anda sampaikan kepada pembelinya, ya, bahwa produk saya ini lebih mahal, ya Anda sampaikan lah apa penyebab mahalnya, desainnya khusus atau apa. Insyaallah. Nah, Oke, Ustaz. cukup. Tapi Baik. kalau Anda diamkan saja, kemudian orang beli, setelah dia beli barang nyampe ke dia lihat yang lain harganya 50. Pasti nyesel dia. Anda seperti itu pun menyesal. Siap, Ustaz. Baik. Nah, Baik, jazakallah khair akhi Yuf. Demikian, semoga bermanfaat. Tapi kalau perbedaannya hanya sekitar 5.000, ya 10% berarti, atau 7.000 atau 10.000, itu masih normal, tidak ada masalah. Nah. Ustaz. Baik, demikian akhi, barakallahu fiik. Jazakallah khair. Demikian pendengar dan pemirsa Roja TV, masih kita berikan kesempatan bagi Anda yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan jual beli yang terlarang. Kita berikan kesempatan pertanyaan via telepon. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Alex di Pekanbaru, Ustaz. Silakan Pak Alex. Silakan. Dia mau nanya, Ustaz. Saya ada warisan satu buah rumah. Kami ada berempat laki-laki semua, Ustaz. Adik saya yang nomor 2 meninggal duluan. Dengan jarak 2 jam, bapak saya meninggal. 20 hari setelah itu, mama saya meninggal. Jadi gimana cara pembagiannya, Ustaz? Yang meninggal siapa dulu namanya? Bapak namanya siapa yang meninggal? Adik saya Dodi, Ustaz. Yang meninggal duluan adik Anda. Iya, Ustaz. Adik saya. Sebentar, Dodi ini punya harta apa enggak? Enggak ada, Ustaz. Kalau nggak ada hartanya, nggak ada warisannya yang mau dibagi. Nah. Kemudian setelah Dodi meninggal, siapa lagi yang meninggal? Bapak saya, Ustaz. Kalau bapak Anda punya harta, Ada satu rumah, Ustaz. nah, ini akan ada bagi warisannya, tidak apa-apa. Bapak namanya siapa? Amri Nazar, Ustaz. Pak Amri wafat. Ketika dia wafat, istrinya masih hidup kan ya? Iya, Ustaz. Istri satu, Betul. ayah ibunya masih hidup, ayah ibu Pak Amri Enggak, udah meninggal, Ustaz. sudah meninggal. Anak Pak Amri yang satu sudah meninggal sebelum dia.
Ya, Yang lain yang masih hidup ada berapa orang? Laki-laki berapa orang? Perempuan? laki-laki 3, anaknya cuma laki-laki, Ustaz. Oh, tadi 4, sekarang tinggal 3 ya? Iya, Ustaz. 3 anak laki-laki. Ya, ini harta hanya untuk istri dan 3 anak laki-laki. Istri dapat 1/8, 3 anak dapat sisa. Lihat televisi, akhi. Pak Alek, apa lihat televisi? Ya, Pak. Bapak lihat televisi ya? 20 hari setelah Bapak, Halo, Pak. mama saya meninggal, Ustaz. Sebentar. Pak Alek, antum lihat televisi enggak? Ada, Pak, Ustaz. Ya, lihat kan tulisan saya? Ya, Ustaz. 7 ini akan dibagikan kepada 3 anak. Maka 3 dikali 8 Nah. sama dengan 24. Berarti istri dapat 3/24. Anak laki-laki masing-masing dapat 7 7/24. Nah. Jelas? Kemudian siapa yang wafat lagi? Istri. Mak orang tua perempuan, Ustaz. Ya, istri wafat. Siapa nama istri Pak Amrin ini? Yarnifa Haji Nur, Ustaz. Haji Nur. Hajah Nur, nah. Hajah Nur atau Nifa tadi? Yarnifa. Yarnifa wafat. Ayah ibunya masih hidup atau Udah meninggal, Ustaz. sudah meninggal? Dan dia nggak nikah lagi kan ya? Enggak, Ustaz. Berarti tetap ahli warisnya 3 orang anak ini saja. Nah. Arti semua harta untuk dibagi 3 anak laki-laki 1. Jelas, Pak? Jelas, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik. Dibagi rata 3 anak laki-laki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Alex ya. Alhamdulillah sudah jelas, bisa dilihat di layar televisi Bapak terkait dengan hitungan pembagiannya. Demikian, dan kita berikan kesempatan Atau kembali. di YouTube juga ada kan rekamannya. Ada rekamannya, insyaallah. Kita berikan kesempatan kembali pertanyaan via telepon. Kita sapa kembali penanya yang berikutnya. Halo. Ya, halo. Ahlan, assalamualaikum ya Umar. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Saya dengan Ina Donda. Ina Ibu Ina di mana? di Pamulang. Baik, silahkan pertanyaannya dari Pamulang. Iya, saya mau tanya untuk ini apa namanya? Mohon maaf Bu Ina, mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback biar lebih bersih dan jelas suaranya. Baik. Iya. Silakan. Untuk jual beli. Kalau saya mau beli barang, tapi saya pembayarannya pakai pay letter yang Pay letter dan maaf. Anda menyebutkan nama produk, saya keberatan untuk memberaskannya. Yang jelas pay letter tadi, kalau Anda terlambat membayar, apakah ada pertambahan atau tidak? Kalau telat membayar, iya. Ada denda, tapi kalau tidak, Sebentar. itu hanya dikenakan admin aja. Ya, Admin. pay letter, apapun jenis perusahaan yang memberikan fasilitasnya, kalau terlambat ada penambahan, itu namanya riba jahiliyah. Imma an taqdi wa imma an turbi. Ya, bila di masa jahiliyah, bila orang berhutang, kemudian yang memberikan piutang mengatakan ini jatuh tempo sudah datang, kalau bayar sekarang, kalau belum bisa bayar, tambahkan pembayarannya. Tapi Atau terkadang si yang berhutang mengatakan anzirni azidka, jatuh betul temponya, dia datang, saya belum bisa bayar, saya tunda pembayarannya dan saya tambahkan pembayarannya. Itu namanya riba. Riba jahiliyah. Alhamdulillah selama ini saya membayarnya tuh sebelum jatuh tempo saya sudah bayar. Jadi memang segitu yang saya pinjam ya segitu yang saya bayar gitu loh.
Tapi ada penambahan waktu pas pertama kali ada adminnya tuh 35.000 untuk selama satu bulan. Jadi kalau misalnya jatah limitnya misalnya 1 juta, tapi selama 1 bulan itu saya pinjamnya tuh mungkin bisa 2 kali, 3 kali gitu loh, sampai habis limitnya 1 juta. Tapi sebelum jatuh tempo saya sudah bayar lunas. Jadi saya cuma dikenakan biaya adminnya aja, adminnya tuh 35.000, walaupun saya pinjam berkali-kali, itu adminnya cuma segitu. Dan kalau saya bayarnya sebelum jatuh tempo kan nggak ada bunganya, itu bagaimana? Di dalam kesepakatannya ada atau tidak bahwa terlambat Anda tambahkan? Ya, gimana? Di dalam kesepakatannya, kalau terlambat Anda dikenakan denda atau tidak? Iya, kalau ada itu yang riba. Terjadi tidak terjadi, terlambat tidak terlambat, Anda sudah kena dosa riba. Oh, gitu. Kalau Anda ingin minta dia tolong buang persyaratan ini. Ya? Dengarkan dulu Umu. Kalau Anda ingin menjadi halal, minta ke perusahaan yang memberikan pay letter tadi, tolong buangkan, tolong hapus persyaratan denda keterlambatan. Saya kan nggak pernah terlambat. Kalau dia mau, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau, berarti tidak bisa Anda dapatkannya dengan halal. Oh, berarti tetap dihitung riba walaupun saya bayarnya sebelum jatuh tempo ya, jadi nggak kena bunga gitu. Nah, iya, karena Anda setuju Allah haramkan riba, Anda setuju. Oh, begitu. Cukup jelas ya Umu ya, insyaallah. Oh, iya. Baik. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khair. Iya. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah jelas sekali jawabannya yang disampaikan Ustaz. Dan ini juga menjawab pertanyaan yang sampai melalui WhatsApp. Kita angkat masih via telepon. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Dengan Abu Akil di Jakarta Timur. Silakan Abu Akil. Apa Ustaz? Ini Ustaz mau nanya. Kalau ada penjual, dia sudah ada akad, belum akad ya. Bilanya janji dengan ada salah satu calon pembeli ingin membeli sebuah, penjual itu menjual ruko. Nah, pembeli itu berjanji dengan penjual, dia meminjam kopi SHM-nya untuk mau coba digadaikan. Nah, dia minta jangka waktu seminggu ke penjualnya. Nah, ketika sebelum waktu seminggu itu ada pembeli yang lain ingin membeli ruko tersebut. Kira-kira boleh tidak ya Ustaz, dalam artian kayak saya mau membeli gini tapi dengan memberikan DP, tapi si penjual tersebut masih ada janji dengan pembeli yang A, seperti itu gitu Ustaz. Gimana Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz. Kalau dia berjanji ya dan sudah bayar DP dan tidak minta, dan kalau sudah bayar DP dan meminta kopian, haknya dia sudah bayar DP, milik dia. Tapi bila tidak dia bayar DP dan minta kopian, jelas dia akan menunjukkan riba. Ya. Berarti dia membantu si calon pembeli tadi melakukan dosa besar. Tak haram itu dia lakukan. Bila ada pembeli yang lain, boleh dia jual kepadanya. Karena yang haram tidak menghalalkan yang halal. Ya. Cukup jelas, akhi. Ya, Ustaz. Syukran, jazakallahu khair, Ustaz. Wa iyyakum jazakallahu khair. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali masih via telepon bagi pendengar dan pemirsa yang lain, dan bagiannya yang baru bergabung dalam pembahasan jual beli terkait dengan akad jual beli yang terlarang. Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Taufik di Bekasi, Ustaz. Baik, akhi Taufik silahkan. Iya, Ustaz. Ayahnya kan ada meninggalkan beberapa warisan berupa tanah, Ustaz ya. Nah, alhamdulillah 4 bulan yang lalu tuh ada yang sudah laku. Salah satu itu tanahnya. Nah, dan masih ada beberapa lagi yang belum laku, Ustaz. Yang ana mau tanyakan, boleh nggak Ustaz
tanah yang yang belum laku ini dibagi dibagi karena susah lakunya Ustaz ya. Jadi dibagi dengan cara di petak-petak Ustaz. Misalnya kan kemarin ketahuan tanah itu per meternya itu 3,5 juta Ustaz. Nah, boleh nggak kita samain harganya terus kita bagi per petak itu Ustaz? Kalau dibagi per petak yang tidak adil, akhi. Kalau gitu, petak yang berbatasan dengan depan dan samping kanan kirinya dengan jalan tentu berbeda dengan petak yang cuma kena jalan hanya bagian depan saja. Ya, yang di tengah-tengah dengan yang di hook berbeda harganya. Kalau ditetapkan harganya dinilai dengan harga ya yang hook harga per meternya umpamanya 4 juta. Yang tengah-tengah harganya 3 juta. Ya. Tidak ada masalah. Tapi ukurannya bukan ukuran meter, tapi ukuran nilai. Jadi boleh kalau dibagi bagusnya dijual gitu ya intinya ya. Boleh bila ukurannya nilai harga. Nilai harga. Bukan harga meteran. Kalau Anda tadi mengatakan kan meteran ukurannya, kalau dibagi 3 berarti umpamanya dia 300 meter, matematik 100 meter. 100 meter yang di tengah, itu harganya kalau umpamanya harga per meter 1 juta, belum tentu harga 100 juta, mungkin 70 juta. Yang 100 meter di hook, ya harganya mungkin per meternya, mungkin seluruhnya bisa 150 juta. Tentu tidak adil, yang satu dapat 150 juta, yang satu cuma dapat 70 juta. Nah, kalau dikontrakan nanti hasil kontraknya dibagi sama satu. Kalau uang gampang bagi adilnya, dibagi 3 gampang. Dikontrakan semua tanah tadi, hasil kontraknya uangnya dibagi 3. Cukup jelas, akhi? Cukup jelas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Dan kita masih berikan kesempatan via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat atau WhatsApp. Baik, halo. Silakan, sudah masuk? Iya, halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ummu, di mana? Dengan hamba Allah di Jakarta. Silakan pertanyaannya. Saya mau tanya tentang, saya kan promosiin catering kayak marketing punya saudara gitu. Terus pembagiannya sekitar 10% catering makanan. Kalau makanan itu kan dia misalkan pesennya tanggal berapa nih, terus bayar DP dulu. Baru bayar DP atau bayar penuh gitu, baru setelah selesai cateringnya jadi bisa dibayar lunas gitu. Itu diperbolehkan atau enggak ya? Dan pertanyaan kedua, jadi pengen cari orang-orang yang mau promosiin catering itu, dan nanti yang fee dari saudara saya ini nanti dibagi 2 sama orang yang promosiin itu gitu. Kayak gitu boleh gak ya? Yang pertama, membayar per termin dalam akad istisna boleh. Ini nama akad catering ini istisna. Ya, boleh per termin. Boleh dibayar cash di depan juga, boleh bayar cash belakangan ketika sudah serah terima. Boleh. Atau juga boleh dicicil setelah serah terima, tidak ada masalah. Jadi kalau bayar DP gitu? Boleh. Jelas? Yang pertama jelas ya, Ummu, boleh jadinya. Yang kedua, kalau Anda dapat fee dari menjualkan barang, marketingkan catering tadi. Bila Anda cari kaki ke bawah Anda lagi,
Ya tentu yang untuk dia adalah sebagian dari hak Anda tadi. Kalau Anda tidak ingin kurang, tentu Anda sampaikan kepada produsen bahwa ini ada kaki marketing saya, tolong tambahkan fee-nya saya dari umpamanya 10% jadi 15%, sehingga dia dapat 5% umpamanya. Nah, Kalau dia setuju, tidak ada masalah. Iya. cukup jelas? Udah izin saya dari awal. Baik, Ustaz. Iya, boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair dan semoga bermanfaat yang disampaikan oleh Ustaz, dan kita angkat pertanyaan berikutnya via chat WhatsApp. Baik, ada pertanyaan Ustaz berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu pertanyaan terkait dengan zakat. Sekitar 17 tahun yang lalu, Ustaz, kami, anak dan istri bekerja, dan kemudian penghasilan masing-masing ditabung secara bersama, Ustaz, dan perhitungan zakat mal yang kami keluarkan dahulu adalah berdasarkan nisab haul uang yang ada pada tabungan bersama, Ustaz. Sehingga tidak dihitung harta masing-masing dari kami, yaitu suami dan istri. Apakah tata cara atau metode perhitungan zakat dengan penggabungan harta suami dan istri di satu tabungan dan mencapai nisab ini sudah dibenarkan, Ustaz? Jazakallah khair. Allah barik fiik. Kalau masing-masing milik masing-masing sampai nisab, ada kewajiban zakat. Bila masing-masing tidak sampai nisab tapi dengan digabung sampai, itu tidak ada kewajiban zakat. Kemudian kalau ternyata masing-masing di atas 85 gram emas, ya, kemudian hanya itu yang mereka keluarkan zakatnya, ada uang mereka yang di rumah umpamanya, atau ada emas lantakan yang mereka simpan di rumah, tidak mereka zakatkan, hitung lagi, berarti itu tidak, itu ada kewajiban yang belum Anda tunaikan. Insyaallah. Baik, jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan akad menyimpan di satu lembaga keuangan atau bank syariah, Ustaz, mohon nasihatnya, akad apakah yang paling aman dan tidak terjerumus ke dalam riba? Jazakallah khair. Membuka rekening wadiah dan minta bersyaratkan tidak menerima hadiah, tidak ada bonus apapun juga. Anda hanya minta uang Anda sebesar yang Anda tabungkan, kemudian itu yang akan Anda ambil. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait tadi pembahasan jual beli yang terlarang, di mana ketika saya berada di sebuah market, ada permainan anak-anak yang tadi disebutkan, Ustaz, yaitu mengambil boneka dengan memasukkan koin tertentu, dan memang tidak bisa ditentukan keinginan kita sesuai dengan alat itu jatuh kemana. Bagaimanakah hukumnya ketika sudah terlaksana atau sudah pernah bermain, dan bagaimanakah bentuk taubat yang bisa kita lakukan? Jazakallahu khair. Ya, sesuatu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya haram. Ya, maka apa yang telah dilakukan bila barangnya masih ada, itu status barangnya tidak halal. Ya, keluarkan uang sebesar itu, berikan kepada fakir miskin. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, alhamdulillah, jazakallahu khair. Demikian pendengar dan pemirsa solusi yang diberikan, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila saya membayarkan zakat saya untuk melunasi hutang kerabat yang berhutang kepada orang tua saya, Ustaz, apakah ini diperbolehkan? Dan mengingat
dalam hal ini manfaat uang tersebut kembali kepada orang tua saya sendiri, Ustaz. Anda serahkan uangnya kepada kerabat tadi, biar dia yang bayar. Mungkin dibayarkan ke orang tua Anda penuh, mungkin sebagiannya, sebagian lagi untuk kehidupannya. Ya. Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali masih terkait dengan zakat dari Bapak Muas di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Beliau bertanya seputar zakat. Saya bekerja di perusahaan yang mengharuskan penghasilan gaji dan uang bonusnya dipotong 2,5%, Ustaz, setiap bulannya. Dan pertanyaannya, bagaimanakah perhitungan membayar zakatnya, Ustaz? Wallahu a'lam. Anda lihat, kalau gaji Anda setiap bulan diterima sampai di atas nisab, gaji Anda nisabnya 85 gram emas, sekitar umumnya 85 juta. Kalau gaji Anda 90 juta per bulan, Anda keluarkan dipotong 2,5% zakat, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau gaji Anda kecil, ya, cuman 10 juta, tidak sampai 1 nisab, dipotong zakat, ini tidak sah zakatnya sebagai zakat bila Anda tidak punya tabungan menggenapkannya 1 nisab. Maksudnya seperti apa? Kalau Anda punya tabungan 75 juta di rekening di bank atau di rumah, kemudian gaji 10 juta kan sampai nisab 85. Kemudian dipotong 2,5% oleh pihak perusahaan. Ini halal dan statusnya sah sebagai zakat Anda. Cuman ini lebih banyak uang Anda berkurang. Karena dalam syariat bukan seperti itu cara menghitung zakat. Maka sampaikanlah, edukasilah perusahaan Anda tadi, ini bukan zakat namanya Pak, ini namanya penzaliman, pajak namanya yang hitung setiap bulan. Kalau zakat itu per tahun dihitung dan saldo akhir pada saat setahun berlalu itu. Namanya hari ini Anda terima gaji 90 juta. Ya. Sudah sampai nisab. Tapi kemudian sebulan terpakai 40, tinggal lagi 50. Kurang nisab. Berarti belum mulai hitung zakat. Setelah 3 bulan mamanya atau 2 bulan, ya, 50, 100. Berarti bulan kedua baru menghitung awal hitung haul zakat. Di 12 bulan ke depan, berarti bulan ke-14 menjak pertama terima gaji, ya, Anda lihat saldo uang Anda di waktu itu. Berarti setelah kebutuhan Anda terpenuhi. Ya, 1 tahun kebutuhan Anda sudah terpenuhi, mungkin beli kendaraan, beli rumah, beli sekolah anak, dan seterusnya. Tinggal saldo Anda di waktu itu 150 juta. Walaupun kalau kalkulasinya dari gaji pertama Anda sampai bulan ke-12 tadi, ke-14 tadi, berapa? 90 kali 14. Miliaran kan ya? Walaupun kalau Anda kalkulasi semuanya gaji Anda setahun itu umpamanya 1,3 miliar. Tapi kewajiban Anda 1,2 ya hanya 2,5% dari 150 juta. Kalau tadi Anda hitung seperti tadi 2,5% langsung terima dari 90 juta, berarti zakat Anda 1,2 kali 2,5% mungkin sampai 30 juta. Ya. Kalau yang itu 30 juta zakat Anda. Yang kewajiban Anda sebetulnya dari zakat hanyalah yang 150 juta saldo akhir tadi kali 2,5%. Berarti sekitar 3 jutaan, 3,5 juta. Berarti selisihnya ada sekitar 21 juta lebih yang itu diambil paksa oleh perusahaan bagian ambil zakat di perusahaan Anda. Dan ini kezaliman. Tapi kalau Anda niatkan zakat, itu Anda berarti punya deposit zakat beberapa tahun ke depan. Masya Allah. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya secara jelas dan perinciannya disampaikan oleh Ustaz, semoga bermanfaat. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Abu Abad di Surabaya.
Ya, semoga Allah menjaga Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Jazakallahu khair. Dia bertanya terkait dengan akad jual beli dua harga, Ustaz. Yaitu apakah penjelasan atau makna dari dilarangnya dua harga yang bermakna riba, bagaimana supaya akad jual beli cash sekian atau kredit sekian, apakah ini sudah sesuai dengan syariat, Ustaz? Dan apakah bisa diterapkan untuk seluruh jual beli seperti rumah, mobil atau motor? Yang dilarang Rasulullah SAW bai'ataini fi bai'ah. Dua jual beli dalam satu jual beli, banyak penafsiran para ulama. Bisa juga maksudnya dua jual beli dalam satu jual beli, saya jual kepadamu handphone, laptop dengan harga 20 juta. Bisa? Kan dua jual beli, satu jual beli, kan Dua barang. Dua harga. Untuk satu barang. Nah. Kan itu kata Nabi. Dan termasuk juga jual beli inah, termasuk bai'ataini fi bai'ah. Dia mengatakan dia sebetulnya tidak ingin kehilangan rumah, tapi dia ingin dapat modal 100 juta untuk mulai usaha atau menaikkan modal usahanya sedang berjalan. Ya, dia datang kepada seseorang, dia mengatakan, ini aku jual cash kepada kamu 1 miliar, bayar, terima 1 miliar. Tapi dengan syarat itu, saya mau hilang rumah, saya beli cicil kepadamu selama 3 tahun dengan harga 1,3 miliar. Ini termasuk juga dua jual beli. Dalam satu jual beli kan dua jual beli itu. Satu dia jual, kemudian dia beli dengan harga berbeda juga. Ya, itu yang riba. Itu penafsiran maksud hadis tersebut, banyak penafsiran para ulama. Kalau umpamanya kasus yang Anda tanyakan adalah kalau mengatakan ini jam tangan, kalau kamu mau bayar cash apa tidak tunai? Memang berapa kalau cash? Kalau cash harganya memang 1 juta. Kalau bayar tidak tunai, pembayaran 3 bulan, 1.300.000. Nah, dia hitung-hitung keuangannya. Ya udah, saya beli kepada kamu selama 3 bulan dengan harga 1.300.000. Cicil. Ini cicilan. Ini satu transaksi. Satu barang, satu harga, satu transaksi. Yaitu barangnya jam, kemudian harganya 1.300.000, dibayar selama 3 tahun. Bukan 2 harga di situ. Ya. Dalam akad jual belinya 2 harga dalam penawaran, iya. Jual belinya cuma 1 harganya. Ya. Termasuk 2 harga, dan dilarang juga. Dia mengatakan ini jam harganya 1.300.000. Kalau kamu bayar maju per bulannya, saya kurangi 50.000. Ya, maka ini harganya jadi tidak jelas, menjadi gharar. Ini juga yang dilarang. Karena tidak jelas harganya. Ini banyak harganya. Bisa jadi dia bayar sebulan, berarti berkurang harganya 100.000. Bisa jadi dia bayar 2 bulan, berkurang harganya 75.000, dan seterusnya. Alhamdulillah. Ya. Baik, barakallahu fiik. Demikian Abu Abad, ya, penjelasan dari Ustaz dan jawaban, semoga bermanfaat. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan bab waris, Ustaz. Ada keluarga memiliki seorang laki-laki memiliki 2 istri. Istri yang pertama melahirkan 2 anak dan istri yang kedua melahirkan 3 anak. Tak kala suami membeli rumah, maka setengah dari uangnya dan setengah lagi dari istri yang kedua, Ustaz. Pertanyaannya, bagaimanakah pembagian harta warisnya ketika suaminya wafat? Apakah dibagi sama rata dengan kelima anaknya atau berbeda karena ada tambahan biaya yang dikeluarkan oleh istri yang kedua? Jazakallahu khair. Kalau yang meninggal bapaknya, yang dibagi hanya bagian bapaknya.
Kalau tadi istri kedua ngikut membeli umpamanya dengan bayaran 30%. Nah. Berarti yang dibagi cuma 70%. Dan dibagi ke semua anak bapak itu 5. Nah, itu. Tapi kalau meninggal istri yang pertama, nggak ada pembagian. Karena istri pertama tidak ada hak di situ. Meninggal istri kedua, yang 30%-nya dibagi hanya kepada anaknya dia, itu 2 orang. 3, yang 2, 3, 6. 3 apa 2? Istri kedua. Istri yang kedua 3. 3. Nah. Hanya kepada 3 anak dari istri kedua. Istri pertama tidak dapat apa-apa dan anak pun tidak dapat apa-apa. Insyaallah. Iya, Ustaz. Cukup jelas demikian pendengar yang bertanya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya ya, terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya terkait dengan uang zakat tadi yang diserahkan kepada orang tua dengan mengatakan untuk melunasi hutang kerabat itu, karena bila diberikan kepada kerabat kemungkinan besar tidak digunakan untuk melunasi hutangnya, Ustaz. Apakah alasan ini diperbolehkan langsung kepada orang tuanya dan tidak diberikan kepada kerabatnya? Ya berarti Anda ngasih uang ke orang tua Anda kan? Ya tidak bolehnya karena Anda ngasih uang ke orang tua Anda. Kalau Anda ngasih zakat kepada kerabat Anda, ya terserah dia. Nah, demikian tambahan penjelasan dari Ustaz. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan. Karena kalau Anda kasih ke orang tua berarti belum diterima oleh si mustahik. Nah, kerabatnya Ustaz ya? Iya, mustahik belum terima, Anda kasihkan ke orang tua. Tapi kalau lewat rekening dia dan dia izinkan, ini hak kamu, silakan terima, tapi saya bayar hutang kamu ke orang tua saya, setuju. Tidak ada masalah. Nah. Ya, dalam pencatatan legal juga begitu kan. Sah. Harus ada serah terima dari mustahik. Kalau tidak, dia nggak terima. Nah. Cukup jelas, jazakallah khair. Pertanyaan berikutnya kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hibah, Ustaz. Boleh tidak kalau hibah tidak memakai surat dari pemerintah desa setempat, Ustaz? Karena dengan membuat surat hibah dari desa cukup mahal, Ustaz, harganya. Jadi langsung, apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Secara syar'i memang tidak ada pencatatan. Nah. Tapi bila merepotkan Anda dalam mendapatkan hak Anda, itu lebih baik pakai surat-surat tadi. Nikah tidak ada dalam syariat sah nikah pakai surat-surat pencatatan sipil negara. Tapi kalau Anda tidak melakukan hal tersebut, anak Anda tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara dan sebagai anak yang sah. Maka dalam hal tersebut penting dan harus Anda lakukan. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khair, barakallahu fiik, Ustaz. Kami angkat pertanyaan berikutnya terkait dengan bab zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memiliki penghasilan sekitar 200 juta. Demikian juga tabungan yang ada di rekening. Apakah pengeluaran zakatnya menggabungkan antara tabungan dengan penghasilan tanpa dikurangi kebutuhan pokok, atau setelah dikurangi kebutuhan baru kemudian digabungkan? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallah khair. Digabungkan. Masalah kebutuhan pokok bila belum keluar berarti uang Anda masih terkena zakat. Kalau ketika keluar, umpamanya Anda baru terima 50 juta, tabungan ada 40. Nah. Itu sampai nisab. Berarti ketika terima 50 hari ini wajib menghitung memulai haul, start haul. Nah. Andai kemudian 5 hari ke depan Anda bayar sekolah anak 10 juta, sehingga 80 juta. Tidak sampai nisab. Nah. Berarti haul yang pertama tadi yang dihitung hari ini, bulan depan jadi 0, haulnya tidak ada. Nah. Tidak ada, sampai setahun ke depan pun tidak ada kewajiban zakat. Nah. Seperti itu. Kalau dalam 1 tahun tadi terus di atas nisab, baru ada kewajiban zakat. Bila ada salah satu bulan turun di bawah nisab 85 gram emas, tidak ada kewajiban zakat. Karena zakat itu disyariatkan untuk yang kaya. Orang yang
kondisi keuangannya tinggi, turun di bawah nisab, enggak orang kaya namanya. Ini namanya kaya sehari, miskin 10 hari. Yang kaya itu sepanjang bulan, sepanjang tahun itu terus di atas nisab uangnya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Demikian tambahan dan penjelasan dari Ustaz. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah sejak 2016 saya resign dari bank konvensional atas permintaan saya sendiri, dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana hukumnya dengan dana pensiun yang sudah bisa diambil ketika usia 46 tahun. Apakah saya boleh mengambilnya atau tidak, Ustaz? Jazakallah khair. Allah barik fiik. Wallahu a'lam. Fatwa dari Lajnah Daimah dari Dewan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, bahwa yang tidak tahu Anda bahwa bekerja di bank konvensional itu hukumnya haram, gaji Anda masih halal. Anda ingat lagi semenjak awal bekerja di bank konvensional itu, kapan Anda tahu hukumnya haram? Umpamanya 10 tahun yang lalu sudah tahu, tapi baru berani resign baru 2016. Berarti ada 4 tahun yang tidak halal. Iya, 4 tahun. Sebelumnya Anda sudah bekerja 10 tahun sebelumnya. Di 90 tahun 2012, di tahun 2002 Anda sudah mulai bekerja di bank konvensional. Yang 10 tahun itu halal. Pensiunan Anda pun halal 10 tahun tadi. Anda tinggal gabungkanlah keseluruhannya 10 tahun dengan 4 tahun. Berarti 10 per 14 halal, 4 per 14, 4 per 14 dari pensiunan tidak halal, itu yang diberikan kepada fakir miskin jika kondisi Anda di waktu itu berkecukupan. Jika kurang, ya belum dapat lagi pekerjaan yang halal dan segala macam, dan uang yang halal pensiunan tadi pun sudah tergerus mulai hampir habis, tidak masalah, itu Anda pakai. Nah, Ustaz. Baik, jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Baik, masih kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita sebelum kami angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Ustaz, sekitar 2 tahun lalu tante saya berkata kepada salah seorang keluarga di mana dia berniat menjual sapi yang masih di dalam perut seharga 2,5 juta. Dan kemudian terjadilah akad dan ditransfer uangnya di rekening tante tersebut. Akan tapi sapinya belum ada dan masih dalam perut katanya. Apakah ini bagaimana hukumnya jual beli seperti ini, Ustaz? Jual belinya batal, kembalikan uang yang 2 juta kepada pembelinya. Karena Nabi SAW naha an bai'il madamin. Rasulullah SAW menjarang menjual hewan yang masih janin dalam perut induknya. Ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, mempelajari syariat Allah merupakan sumber kita untuk mendapatkan harta yang halal. Yang itu adalah sumber kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Maka selalulah mempelajari dan bertanya, karena permasalahan muamalat itu setiap hari akadnya muncul yang baru yang tidak ada pada kitab-kitab klasik ataupun bahkan pada kitab kontemporer pun tidak ditemukan, karena sifatnya kasus by kasus. Tanyakanlah kepada ahlinya sehingga Anda menemukan kebahagiaan dalam harta yang Anda dapatkan di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.